Jumpa lagi Jagat Review TV. Kalian suka yang murah-murah? Ya, IP kamera yang ini murah, tapi sama sekali tidak murahan. Ini yang terjadi saat sebuah brand CCTV yang berkelas dan terkenal produknya itu terjangkau sebenarnya ya, membuat sub-brand yang menawarkan harga lebih terjangkau lagi tanpa mengorbankan kualitas. Ya, ini jadinya ya, Hilux. Yuk kita cek kemampuannya apa. Oke, kita udah berulang kali ngetes produk-produknya Hikvision dan selalu terkagum-kagum kalau pas lihat kemampuan versus harganya. Selalu itu ya. Ini adalah sebuah perusahaan yang spesialis dan fokus di bidang security khususnya CCTV. Jadi spesialisasinya mereka emang CCTV, kamera-kamera yang ditempel-tempel di pojok-pojok itu, pojok-pojok ruangan gitu ya. Nah, Hikvision ini punya banyak banget tipe-tipe security kamera ya, dari IP kamera, terus yang basisnya analog juga ada banyak gitu ya. Sebelumnya kita udah tes banyak ya, dan bahkan kita udah ngeracik CCTV buat di rumah. Tapi itu yang versi Hikvisionnya. Ya, yang versi dari brand utamanya. Nah, kali ini kita mau bahas lagi soal IP kamera lagi yang ini ya. Tapi ini fokus ke produknya ini relatif terjangkau. Ini adalah sub-brandnya, namanya Hilux. Ya, Hilux itu dari Hikvision. Nah, mari kita lihat konsepnya Hilux. Ini disebut menawarkan high performance surveillance at an affordable price. Jadi, kemampuan tinggi tapi harga lebih terjangkau. Dan ini dari sudut pandangnya Hikvision, lebih terjangkau. Hikvision itu udah terjangkau sih. Nah, ini ditujukan untuk kelas entry level dan ragam produk yang menjangkau kebutuhan security atau surveillance yang dasar ya, jadi ya. Nah, produk yang dibahas kali ini namanya adalah IPC P120DW. Ya, masih penyakitnya Hikvision masih ada di sini, namanya agak rumit, tapi yang ini mungkin sedikit lebih gampang ya. IPC P120DW ya. Ini adalah sebuah WiFi kamera atau bisa juga digunakan sebagai baby kamera yang dilengkapi motor untuk pan dan tilt. Jadi bukan model yang ngunci satu arah doang, dia bisa gerak-gerak pakai motor. Ya. Dan harganya masih di ratusan ribu. Menarik sekali. Kita lanjut. Dalam paket penjualan kita lihat ada unitnya sendiri ya, kemudian ada kit untuk mounting dia ke langit-langit atau ke ceiling ya. Lalu ada adapter dayanya dan ada kabel USB to micro USB untuk power tentunya ya. Panjangnya kurang lebih sekitar 3 meter. Oke, spesifikasi dasarnya itu adalah ini kameranya 2 megapiksel progressive scan CMOS sensor. Lensanya 4 mm dengan bukaan f2.4 dan horizontal field of view-nya 75 derajat. Ada infrared sampai 10 meter, ya, ada infrared sampai 10 meter. Karena ada infrared ini, minimum brightness-nya bisa jadi 0 lux. Tentunya dengan menggunakan infrared. Ya, kelihatan spesifikasinya diturunkan dari kamera Hikvision di sini. Lalu ada day-night switch yang bisa di auto atau di schedule di situ ya. Kemudian ada untuk digital noise reduction juga ada, dia menggunakan 3D DNR ya. Lalu wide dynamic range juga ada settingnya untuk wide WDR ya, wide WDR. Untuk pan dan tilt ada manual control dan ada auto follow menggunakan motor. Jadi bisa langsung otomatis ngikutin gitu ya. Pannya bisa 355 derajat dan tiltnya bisa dari minus 10 derajat sampai 90 derajat. Untuk video compression dia sudah menggunakan H264. Jadi harusnya ukuran videonya nggak gede-gede amat ya. Maksimum resolusinya 1920x1080 pixel ya, Full HD. Nah, untuk audionya dia menggunakan two-way audio. Ya, two-way audio. Jadi kalian bisa ngobrol gitu ya. Ada satu speaker, satu mic. Ini buat kita bisa ngobrol dengan siapapun yang berada dekat dengan si kamera ini. Dan dia juga mendukung storage micro SD dengan kapasitas maksimum yang didukung sampai dengan 256 GB. Sementara itu untuk interface dia menggunakan Wi-Fi, bisa 802.11b, G atau N bisa, dan dia juga bisa pakai Ethernet. Jadi bisa kabel, bisa Wi-Fi, Ethernet 10.100 juga bisa. Sebentar, ini Hilux apa Hikvision? Lengkap amat fiturnya. Ya, kemudian kita langsung coba setup aja ya. Ini setup paling mudahnya itu adalah menggunakan aplikasi Hilux Vision. Ya, Hilux punya Hikvision. Aplikasi ini versi ringan ya, versi light untuk perangkat Hilux dan beberapa perangkat Hikvision lainnya ya. Tersedia untuk Android dan iOS. Setupnya sih terbilang mudah ya. Nambahin kamera ke app itu bisa dilakukan dengan scan QR code yang ada di label yang terpasang di perangkat. Dan karena kamera yang kita pakai ini si IPC P120 ini mendukung koneksi Wi-Fi, setup koneksi Wi-Fi bisa dilakukan juga dari si Hilux Vision-nya ini. Sementara itu kalau mau pakai Ethernet, cukup hubungkan kamera atau switch router dengan kabel Ethernet, mudah selama di jaringan lokal emang sudah ada di HCP.
Jadi yang penting dia nyambung ke jaringan aja gitu ya. Nanti kita bisa cari dia pakai si Hilux Vision itu. Kemudian setelah perangkat terdaftar di aplikasi dan terhubung ke jaringan lokal, kamera langsung bisa dipakai. Nah sekarang mari kita bahas penggunaannya ya. Pemantauan itu bisa dilakukan dengan mudah kalau kita pakai aplikasi Hilux Vision ini ya. Nyaman sekali ini. Fitur dasar seperti ngambil foto atau ngerekam video itu tersedia dan dapat diakses dari user interface di aplikasi yang satu ini. Zoom digital ya zoomnya ya. Tapi ini digitalnya dari Full HD, jadi harusnya bagus ya. Zoom digital bisa dilakukan dengan pinch langsung di tampilan kamera, jadi pinch aja ya, langsung seperti pakai handphone mau ngezoom gitu ya. Dan pan dan tilt itu bisa dilakukan dari menu yang tersedia di situ. Fitur ini membuat kamera bisa menawarkan pemantauan area yang luas, karena dia bisa melihat kanan kiri gitu, atas bawah bahkan ya. Fitur ini juga otomatis cocok untuk yang mau pasang satu kamera dengan satu titik fokus tertentu. Jadi maksudnya mau memantau satu titik itu, tapi sesekali mau pindah ke yang lain. Jadi misalnya mau memantau pagar, tapi mungkin di sisi pagar itu ada hewan piaraan, terus mau diintip, itu juga bisa kayak begitu. Jadi lebih fleksibel aja fungsinya. Nah, si two-way audio atau ya audio yang bisa buat ngobrol tadi itu juga bisa diakses dari menu yang tersedia di sini. Alfa. Lagi di kantor, Pak. Oh, oke. Sip. Kemudian kita juga ada fitur flip, ini berguna untuk masang di langit-langit karena pemasangan tidak selalu dalam kondisi dudukannya di bawah, tapi bisa juga di langit-langit dipasangnya ya. Ini tersedia dan dapat diakses secara cepat di user interface ini. Nah, dengan kelengkapan yang seperti ini dan kemampuan seperti ini, apa sih bedanya si Hilux dengan IP kamera Hikvision yang lain? Ini jadi pertanyaan besar ya. Fiturnya memang kalau kita lihat tidak sebanyak di lini utama produk Hikvision. Kalau kalian perhatikan fiturnya Hikvision itu saya sampai bebusa ngomonginnya ya. Fiturnya kepanjangan kadang-kadang ya. Jangkauan infrared itu hanya sampai 10 meter. Hanya ya. Hikvision jauh lebih panjang ya. Lalu smart feature juga terbatas, tapi ya kalau kalian emang butuh segitu doang memang ini yang cocok gitu ya. Kemudian tidak ada sertifikasi IP rating. Nah ini yang membuat dia memang nggak pantas, nggak cocok buat taruh di daerah-daerah yang terbuka atau di luar ruangan, kurang begitu pas. Apalagi daerah-daerah yang gampang kena hujan gitu ya, kena tampias airnya, itu nggak cocok karena nggak punya IP rating. Namun bisa dikatakan fitur-fitur yang tersedia itu sudah sangat memadai memang ya. Jadi untuk kebutuhan surveillance yang dalam tanda kutip dasar udah cukup banget memang satu ini. Nah, jadi produk ini cocoknya buat siapa? Ya, pengguna rumahan yang membutuhkan surveillance tingkat dasar, ya. Khususnya untuk yang tinggal di rumah yang berukuran kecil mungkin, hingga sedang mungkin ukurannya, apartemen, atau bahkan kos-kosan. Bisa jadi, ya kos-kosan. Apartemen dan kos-kosan mungkin cocok banget, pasang satu doang cukup gitu. Atau mungkin kalau apartemen agak gede, pasang dua aja cukup, bisa jadi. Kemudian bisa juga untuk orang tua yang butuh solusi berkualitas tinggi, namun terjangkau untuk baby camera. Ya, kenapa baby camera harus beli yang bentuknya benar-benar buat baby camera? Kalau kalian bisa pakai yang satu ini yang memang sudah terkenal punya kemampuan untuk jadi CCTV yang berkelas, ya. Jadi ini bisa untuk ngawasin baby atau kegiatan anak-anak di rumah, mungkin anak-anak kecil mau diawasin kegiatannya gitu ya, karena kita ada di ruangan yang berbeda mungkin, ya itu bisa berguna banget ini. Kemudian untuk pemilik bisnis yang skala kecil ya, misalnya kantor kecil, studio, kafe. Nah ini bisa dipakai untuk mantau area yang luas, tapi ini juga berguna kalau kalian memang mungkin belum mau investasi ke sistem yang multi kamera. Jadi rasanya butuh nih gitu ya, tapi pasang satu dulu gitu ya. Jadi ini cocok buat mereka yang baru mau coba pakai CCTV untuk pertama kali mungkin. Ini kan mikir ini CCTV bakal bantu saya apa enggak ya gitu. Ya beli satu dulu, cocok nih. Karena kalau beli satu yang terlalu murahan, ya kadang-kadang emang bikin kecewa aja. Nah, coba yang satu ini gitu, itu beda. Saya nggak jualan sih sebetulnya, cuman pola pikirnya seperti itu ya. Coba yang satu ini, nanti kalian bisa coba ngerasain, oh ini ya kalau ada kelasnya tuh kayak begini. Sekalian bisa nyoba, apakah emang benar saya butuh pemantauan seperti ini. Dari situ kalian bisa memutuskan, apakah sebetulnya butuh emang cuma satu, butuh cuma dua, atau wah ternyata saya butuh yang ekstra lagi dari sini. Kalau yang kayak begini aja saya sudah suka, tapi ternyata saya masih butuh ekstra. Nah, ada lagi yang atas, itu baru namanya level up lagi di situ ya. Sementara itu secara umum jajarannya Hilux itu memang akan cocok untuk siapapun yang butuh IP kamera berkualitas dengan harga relatif terjangkau.
Dari tadi ngomong terjangkau, harganya berapa sih? Ya, yang ini ada di kisaran 500.000. Ya, memang untuk fungsinya, kemampuannya, dan kualitas gambarnya memang ini rasanya memang murah sih. Nah, kalau kalian tertarik, kalian bisa ke official store-nya di online marketplace. Kita taruh linknya di bawah ya, cek deskripsi. Jadi, pada dasarnya kalau kalian butuh CCTV yang sederhana, relatif lebih terjangkau, dengan fitur yang bukan ala kadarnya gitu, bukan asal hidup, bukan asal kerekam doang gitu, tapi yang kualitasnya tinggi, ala produsen khusus CCTV, dalam hal ini Hikvision ya, Hilux ini bisa akan jadi solusi yang sangat menarik dan terjangkau. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.